Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat buruh, hari ini saya mendapat kesempatan lagi yang luar biasa berbincang-bincang dengan Kak Eli, Presiden KSBSI di waktu yang sangat sempit dan juga fisik kelihatan sedikit agak lelah, nggak mungkin terlalu berat memikirkan KSBSI. Dan pandemi. Saya nggak tahu kok kelihatannya agak kurang semangat, Kak. Itu mudah-mudahan itu hanya karena lelah secara fisik, bukan hati dan pikiran ya, karena yang saya lihat kan saat ini kan pertarungan serikat buruh ini kan cukup berat. Ya, baik karena kebijakan pemerintah yang memang itu menjadi bagian dari perjuangan kita dan juga persoalan pandemi, ya kan. Tapi mungkin saat ini hanya dua yang mau saya tanyakan terkait KSBSI. Yang tadi saya katakan bahwa berat perjuangan serikat buruh, seluruh serikat buruh sangat berat, dan khususnya kita KSBSI, bagaimana sih menurut kakak istilahnya posisi situasi KSBSI seperti apa saat ini, Kak? Terima kasih, Dek. Mungkin pertanyaanmu tadi mengakomodir semuanya, lelah secara pikiran dan juga badan ya. Pikiran adalah karena ketika kita memulai keaktifan kita kembali dan kita sudah mulai mencoba bergembira dengan kembalinya perekonomian kita sedikit demi sedikit, dan teman-teman sudah mulai berkurang mengadu tentang masalah-masalah di tempat kerja, tiba-tiba kita sekarang menghadapi, saya kira ini menurut saya lebih menakutkan daripada yang saya rasakan di awal-awal. Karena ini benar-benar Pulau Jawa, di Jawa dan Bali itu akan ada pembatasan dimulai besok sampai tanggal 20. Itu artinya akan ada jutaan buruh yang mulai menghentikan pekerjaannya karena pengusaha tidak melakukan produksi apa-apa. Dan buruh-buruh atau pekerja kemarin yang sudah mulai kembali bekerja, mereka akan dihadapkan lagi dengan mungkin pemotongan upah, PHK, pengurangan jam kerja, dan tidak adanya kepastian. Nah, ini sebenarnya dilema bagi buruh ya, bagi kita. Kalau ditanya apakah kamu setuju dengan ini, saya setuju, dan saya juga tidak setuju. Saya setuju adalah memang kita harus membatasi untuk tidak membuat penyebaran COVID ini semakin merajalela, karena sekarang yang diserang itu bahkan anak-anak muda juga ada. Di sisi lain, kalau kita juga melakukan itu, atau misalnya kita sebutlah lockdown gitu, bagaimana dengan hidup orang-orang yang memang mereka itu tidak gaji bulanan? Misalnya oke lah BUMN atau kantor pemerintah, mau 2 tahun mereka saya kira itu akan berjalan terus gajinya. Tapi kita, buruh-buruh kasar, buruh-buruh yang hari ini, pagi ini berangkat pulang ke rumah malam, dan mereka itu hanya bisa memakai uang yang didapatkan hari itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Saya kira kalau kita menyebut diri kita sebagai aktivis kemanusiaan atau seperti kita serikat buruh, tidak ada yang senang dengan keadaan ini. Bahkan ke saya sendiri yang tidak terdampak langsung dengan kehidupan perekonomian, mungkin karena ada suami yang mendukung, atau misalnya saya tidak kerja di pabrik, tapi menerima telepon dan keluhan, ya kan, komplain, itu juga tidak sanggup kita untuk memberikan pendapat karena tidak ada yang tahu sampai kapan ini kejadian seperti ini. Kita sudah pelan-pelan berkurang kemarin, dan sekarang kita sudah mulai membangunnya, tapi tiba-tiba kita harus menghadapi hal yang buruk lagi gitu. Nah, itu saya kira bukan hanya kita alami, tapi dialami teman-teman yang lain yang pelaku kegiatan atau aktivis seperti kita. Ya, artinya memang itu situasinya saat ini, Kak ya. Saat ini kalau boleh dibilang, saya tidak tahu apakah itu karena memang sepi dari pemerintahan, bantuan pemerintah seolah tidak ada lagi. Tidak ada lagi ke kita ya kan, atau bagian bantuan swasta pun sudah tidak ada lagi. Padahal ini sudah memasuki PPKM darurat kan itu kan. Yang kedua adalah vaksin gotong royong kayaknya nggak jalan. Nggak jalan ya. Iya kan? Gimana menurut bagaimana sih pemerintah sebetulnya menurut kakak saat ini? Iya, memang hari itu euforia itu mendadak saja, tiba-tiba, dan bantuan itu kadang-kadang ya kalau mau jujur kita kebingungan saat itu, karena memang pusatnya hanya di sini. Betul. Ya, tidak merata misalnya di provinsi lain. Dan setelah itu tiba-tiba senyap kan, hilang, tidak ada lagi. Mungkin udah berapa, setengah tahun ya? Udah hampir 1 tahun. Iya. Kalau tidak salah dari bulan November itu sudah tidak ada. Betul. Nah, kemudian ada vaksin. Ketika vaksin ini hanya saya yang divaksin, suami saya tidak, anak-anak saya tidak. Berarti kan saya tetap khawatir dengan kehidupan orang di rumah.
Lalu ada vaksin gotong royong yang memang kemarin itu saya kira itu dibebankan 100% untuk pengusaha. Iya, kalau pengusahanya mampu dan dia mau mengakui bahwa dia mau untuk menyelamatkan pekerja di sana. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak mampu? Apakah misalnya pemerintah membiarkan itu? Dan lalu sekarang ada kecemburuan-kecemburuan ketika misalnya di beberapa tempat mereka mendapatkan vaksin. Di sisi lain tidak gitu. Misalnya saya sebut aja di daerah saya gitu. Saya bicara di sini orang-orang satu keluarga sudah dapat gitu. Ini kan perlunya pemerintah sekarang sebenarnya di samping mereka mengatakan ini keadaan darurat, ya lakukan apa yang membuat ini tidak menjadi darurat gitu. Nah, kalau suntikan vaksin ini hanya misalnya 30% yang menerima dari seluruh penduduk Indonesia 265 juta, buat apa kan tidak ada artinya. Nah, kita akan merasa nyaman. Tetap saja memang kalau divaksin tidak mungkin jadi tidak terjangkit COVID, tapi daya tahan tubuh lebih tinggi. Kalau memang pemerintah melihat ini sudah darurat, sudah lakukan vaksin itu ke semuanya gitu, terutama kepada buruh-buruh yang kerja sekarang ya, padat karya yang misalnya kita lihat puluh ribuan masuk dan tidak ada pelindung selain masker yang mereka siapkan bersama gitu. Nah ini warning lah ke pemerintah. Oke lah, tidak memberikan sembako. Minimal lindungi kami, lindungi para pekerja, lindungi keluarga mereka dengan suntikan vaksin itu gitu deh. Sebagai organisasi kita harus tetap jalan. Iya. Bahwa KSBSI tidak boleh stagnan juga dengan. Nah kalau tidak salah kan saya dengar kita akan melakukan rakornas nih Kak. Iya. Nah ini kan menjadi sebuah hal agenda penting bagi KSBSI. Mungkin kawan-kawan anggota KSP juga pengen mau tahu nih apa sih rakornas ini Kak, lalu mau ngapain sih di rakornas ini? Apakah ada target-target itu dalam rakornas nanti Kak? Jadi sebenarnya kita sudah rancang rakornas itu di akhir Agustus ya. Dan itu akan mengundang semua federasi dan DPC terbaik kalau tidak salah, ada di anggaran dasar dan juga koordinator wilayah yang memang kita sudah pusatkan harus kita lakukan di wilayah Jakarta karena budgetnya sudah lebih terjangkau di sana. Tapi melihat keadaan Jakarta sekarang yang memang darurat, kemungkinan besar kita akan tunda. Karena saya tidak mau rapat kerja nasional yang sangat besar ini yang mungkin dihadiri 300 orang dilakukan secara virtual. Itu tidak maksimal karena banyak hal yang kita lakukan. Kita akan mempersiapkan kongres berikutnya kan. Lalu ada seminar-seminar, lalu ada mungkin beberapa yang akan kita diskusikan di situ yang tidak ada di anggaran dasar walaupun tidak merubah anggaran dasar, tapi ada pembicaraan, diskusi, dan kalau ada misalnya perubahan-perubahan itu dilakukan di kongres gitu. Banyak hal misalnya apakah soal ada soal koordinator federasi ya, Korda, ya itu menjadi masalah kah atau menjadi peluang karena ada beberapa yang bermasalah dan ada juga yang mendukung, itu harus clear. Lalu kedua misalnya soal kita di partai seperti apa, yang rangkap jabatan. Lalu ketiga Omnibus Law ini seperti apa. Nah memang di samping itu akan ada mungkin isu-isu yang lain, tapi kita akan melakukan juga seminar-seminar. Dan saya kira disinilah saatnya SBSI bisa berbagi, berdiskusi mengenai apa yang sudah kita lakukan tahun lalu dan apa yang akan kita lakukan tahun depan beserta strategi apa lagi sih. Dulu kan waktu konfederasi sebelumnya kan kita sebelum kami memimpin tidak ada masalah sebesar ini. Omnibus Law tidak ada, COVID tidak ada. Nah tiba-tiba di saat kami memimpin ini kami dihadapkan dengan yang pemimpin dunia manapun tidak bisa mengatasinya. Jadi kalau di sini kita lihat mungkin Tuhan sedang menunggu kita untuk menghadapi itu gitu. Karena kita mampu, ya kemampuannya seperti apa ya? Karena kalian ada gitu loh. Jadi bukan karena Eli dan Dedi saja, tapi kita berharap kalian, terutama kalian anak-anak muda dan juga orang-orang yang bekerja di lapangan, yang memang membuat organisasi ini kuat. Ya kami hanya mengandalkan kalian. Kita kan hanya di politis, tapi kita mari bersama-sama berjuang menghadapinya dengan catatan. Saya mendengar dari Kementerian Tenaga Kerja kemarin bahwa vaksin itu sekarang diedarkan di dinas kesehatan provinsi deh. Jadi kita tolong ini didengarkan koril-koril ya. Silahkan hubungi dinas sosial atau dinas kesehatan setempat dan daftarkan anggota Anda yang ada di sana untuk mendapatkan vaksin itu. Oh, jadi penyebarannya melalui dinas kesehatan setempat. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada data kan mereka kan bisa menyasar di mana saja. Mungkin bisa juga bekerjasama dengan pemerintah setempat gitu.
Tapi kalau soal rakornas itu dia kembali lagi, belum ada penundaan ya. Kita lihat secara resmi belum ada penundaan ya kayak. Kalau misalnya 1 bulan ini, misalnya sampai bulan Juli selesai sudah mulai berangsur, bisa jadi kita lakukan. Yang tidak saya setujui adalah bahwa saya tidak akan mau ada rapat besar nasional yang dilakukan secara virtual gitu. Jadi pada intinya kan rakornas itu sebetulnya suatu hal yang sangat penting sebetulnya untuk kita lakukan ya. Penting. Jadi semacam ini kan pertengahan periode pertengahan periode. Jadi starting lagi dari situ dengan segala mungkin ada perubahan atau penambahan untuk ngegas lagi kan gitu kan kalau gambar sederhananya. Itu Kak, terima kasih. Tetapi saya mau minta Kakak tolong kasih pesan Kakak kepada anggota KSB seluruh Indonesia ini seperti apa Kak? Saya tahulah Anda pasti semangat karena kita memilih berjuang di jalan ini bukan karena ada kemewahan dan kenikmatan yang dijanjikan. Tapi kita sudah tahu bahwa bergabung dengan serikat buruh menjadi aktivis itu tidak pernah menawarkan kemewahan. Anda adalah pahlawan yang memang berjuang. Dan karena kalian punya motivasi yang lebih besar daripada orang-orang yang kalian perjuangkan. Jadi jangan lemah, lindungi diri Anda, bergembiralah. Berikan motivasi ke teman-teman, dengarkan musik, banyak tertawa, jangan terlalu takut, jangan baca postingan tentang kematian dan COVID berapa banyak orang yang meninggal, tapi semangat, berikan keyakinan bahwa kita akan melalui ini semua, bahwa kita semua akan sehat dan akan terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lakukan yang terbaik, lindungi teman-teman Anda dengan berkomunikasi secara aktif dan dapatkan suntikan vaksin Anda di daerah masing-masing. Terima kasih Kak Eli, Kakak Presiden, kawan-kawan, sahabat buruh. Apa yang kita sudah dengar, harapan kita menjadi bermanfaat untuk kita. Tidak hanya sebatas kita dengar, tetapi dapat kita cerna, dapat kita nikmati bahasa itu supaya menambah semangat kita, khususnya anggota KSBSI, umumnya anggota buruh di seluruh Indonesia. Hari-hari ini memang sulit, tetapi saya yakin kita punya kemampuan untuk melewati itu. Ya karena kita punya keyakinan, kita punya Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari persoalan ini sih, baik keluarga, baik pandemi, ya baik persoalan-persoalan kebijakan pemerintah. Dan kita akan hadapi bersama-sama. Tuhan dan kehidupan tidak pernah menjanjikan hal-hal yang baik saja. Pasti kita akan menerima kebaikan dan keburukan, rasa suka dan rasa duka, tertawa dan menangis. Jadi kenapa kita harus tidak bersemangat? Ayo kita jalani hidup ini, bahwa kita sudah tahu kita akan mendapatkan apapun yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk kita, dan tetap semangat, kita akan melewatinya. Sepakat.